Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Kadir Hidayah dari kelas 10 Kimia Analisis 4 dengan nomor absen 17. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Syarif. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Al-Kulliyatu Al-Khamsah? Coba jelaskan secara urutannya. Al-Kulliyatu Al-Khamsah adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti 5 karya utama atau 5 kumpulan. Ini merujuk pada 5 karya penting dalam sastra Arab klasik yang diakui sebagai puncak keunggulan dan keberagaman kreativitas sastra Arab. Berikut kelima karya tersebut sesuai dengan urutan sejarah mereka. Yang pertama, Al-Mu'allaqat adalah kumpulan puisi lisan yang dianggap sebagai karya paling awal dalam Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Yang kedua, Asy-Syi'r Al-Jahili adalah kumpulan puisi pra-Islam yang mencakup puisi-puisi yang ditulis sebelum munculnya agama Islam di Arab. Yang ketiga, Adab Al-Mufrad adalah kumpulan karya yang membahas etika individu dan perilaku yang dianggap baik oleh masyarakat Arab. Yang keempat, Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai karya sastra Arab yang paling penting. Yang kelima, Al-Ma'arif adalah kumpulan tulisan dan karya sastra dari para intelektual Arab klasik. Kelima karya ini diakui sebagai tonggak penting dalam sastra dan budaya Arab. Masing-masing dari mereka membawa sumbangan yang unik dan memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah, budaya, dan spiritualitas Arab. Soal yang kedua yaitu, dalam agama Islam, kita tidak diperbolehkan memaksa orang non-muslim mengikuti kita. Sedangkan kita disuruh oleh ayat lain menyebutkan bahwa katakanlah bahwa Tuhan itu satu atau ahad. Bagaimana pendapat kalian tentang dakwah semacam itu? Pendapat saya, dakwah yang efektif adalah yang dilakukan dengan hikmah dan kesabaran dan menghormati kebebasan beragama orang lain. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjadi teladan yang baik dengan perilaku dan tindakan kita secara positif. Penting untuk diingat bahwa memilih agama adalah hak individu yang masing-masing orang harus membuat keputusan sendiri. Kita tidak diperbolehkan memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita, karena keimanan dan keyakinan yang tulus hanya dapat tumbuh dalam hati yang terbuka dan ikhlas. Soal yang ketiga, pernahkah kalian mendengar kisah Wali Songo? Kapan pertama kali kalian tahu tentang tokoh Wali Songo? Siapa nama tokoh wali yang pernah kalian pahami dan ingat sampai sekarang? Pernah, saya tahu tentang tokoh Wali Songo pada saat saya sekolah TK. Pada itu saya mengenali yaitu tokoh Wali Songo Sunan Muria. Soal yang keempat, dalam sejarahnya diketahui bahwa ada 2 sistem dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, yaitu Tadrij dan A'damul Haraj. Coba jelaskan yang kalian pahami. Dakwah Tadrij adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada metode bertahap atau bertingkat dalam menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat. Tadrij berarti tahapan atau tingkat dalam bahasa Arab. Dalam konteks dakwah ini, metode mengarah pada pendekatan yang sistematis dan berangsur-angsur dalam menyampaikan ajaran agama kepada individu atau masyarakat yang belum mengenal Islam atau belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama tersebut. Sedangkan A'damul Haraj adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada prinsip bebasnya penerimaan imbalan atau ganjaran materi dalam berdakwah. Dalam konteks berdakwah, A'damul Haraj mengandung arti bahwa pihak yang berdakwah
tidak menerima imbalan atau bayaran dalam bentuk materi atau harta sebagai kompensasi atau atas dakwah yang mereka lakukan. Soal yang kelima, bagaimana perbedaan cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang dan Sunan Giri? Jelaskan. Pendekatan dakwah Sunan Bonang cenderung menggunakan pendekatan yang lebih lunak dan inklusif dalam dakwahnya, sedangkan Sunan Gresik menggunakan pendekatan yang lebih keras dan tegas dalam dakwahnya. Metode dakwah Sunan Bonang lebih fokus pada metode dakwah melalui seni, khususnya seni tari dan musik, sedangkan Sunan Gresik lebih berfokus pada metode dakwah melalui ceramah, pengajaran, dan diskusi. Pengaruh sosial dan peninggalan Sunan Bonang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengembangan Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan Sunan Gresik juga memiliki pengaruh yang signifikan terutama di daerah Gresik, Jawa Timur. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.